Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa setiap hari Tuhan baik buat saya dan saudara. Untuk itu mari kita sama-sama terus memuji nama Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, di situ artinya Tuhan mau saya dan saudara menjadi alatnya untuk memuliakan dan memuji dan membesarkan dan mengagungkan namanya. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah syukur kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur kami, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Sebab Engkau yang memiliki hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau terus memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Untuk itu Bapa, pakai hidup kami agar kami menjadi alat yang menyenangkan hati Engkau. Menjadi alat yang terus untuk memuliakan nama-Mu saja. Biarlah setiap apapun yang harus kami lakukan, kami kerjakan, kami percaya bahwa hidup kami ini ada dalam perlindungan, ada dalam pertolongan Tuhan, bahwa janji-Mu itu nyata dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mohon urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan sabda firman-Mu. Begitupun kami yang mendengarkan mendapatkan kekuatan, karena firman-Mu itu menyejukkan dan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa melangkah bersama Engkau.
Segala pujian syukur kami berikan hanya untuk memuliakan nama Engkau. Kami berserah dan percaya penuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa setiap hari perjalanan hidup saya dan saudara pastinya dan tentunya ada penyertaan Tuhan. Saat ini kita mau renungkan firman Tuhan bersama-sama di Yeremia 32 ayat 37 sampai ayat yang ke-44 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim, orang yang membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pemberian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan kali ini kita membaca dan kita mengerti bahwa Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk apa, saudara? Untuk membeli tanah tepat sebelum Yerusalem dikepung oleh Babel, ya, di Yeremia 32 ayat 6 sampai 12 berkata demikian. Bagi sang nabi perintah Allah tersebut tidak masuk akal. Tak lama lagi semua tanah dan harta milik mereka pasti akan disita. Namun Allah memberi Yeremia janji, yaitu seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Pembelian tanah oleh sang nabi merupakan tanda jasmani dari kesetiaan Allah, bahwa suatu hari kelak dia akan mengembalikan orang Israel, ya, dia ini adalah Tuhan, ya, orang Israel ke tanah air mereka. Bahkan di tengah serangan yang mengerikan, Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa kedamaian akan datang kembali, yaitu kecuali jual beli rumah dan harta benda akan terus berlangsung kembali. Kita percaya bahwa Tuhan itu setia, dan kita boleh memilih untuk melangkah dalam iman, saudara. Meski apa yang kita lihat itu mungkin, tetapi ketika kita melihat ada pemulihan dalam setiap situasi yang kita hadapi di dunia ini, kita memiliki jaminan bahwa suatu hari nanti Dia, yaitu Tuhan, Ia akan memulihkan segala sesuatu. Amin. Saya membaca ini, saya mengingat kembali ketika di mana kami bersama keluarga saya, kedua orang tua saya dan adik saya, kami tinggal di Masohi di Maluku Tengah, di mana waktu itu zaman saya masih kecil, ya, kerusuhan terjadi, ya. Jadi setiap 2 tahun kami pulang ke Jawa, saudara. Dan setiap kita pulang Jawa pasti akan ada kerusuhan, ya. Jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya. Ketika akan terjadi sesuatu hal yang
seharusnya itu tidak akan terjadi, tetapi Tuhan sudah mengungsikan kami terlebih dahulu untuk mengungsi ke Jawa. Nah, saudara, kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi, kalau kita pikir-pikir kok tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengerti bahwa setiap perjalanan hidup saya dan saudara, kalau kita hidupnya ini berkenan kepada Tuhan, Tuhan itu akan pasti memberikan saudara hikmat. Tuhan itu akan pasti memberikan saudara itu kemampuan, kekuatan untuk apa? Mengenal akan Tuhan. Ketika setiap pagi saya berdoa, saya selalu minta Tuhan berikan saya kekuatan untuk mengenal akan Engkau. Ketika saya diberikan kekuatan untuk mengenal akan Tuhan ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya belajar untuk percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara, tapi saya percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan. Ketika saya lagi seneng di Maluku tetapi tiba-tiba harus pindah lagi ke Jawa, itu semua ada rencana Tuhan. Ya, kita hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita belajar untuk berserah, kita belajar untuk bersyukur bahwa hidup ini itu memang penuh perjuangan ya saudara ya. Tidak ada hal yang harus kita bingungkan atau kita takutkan, tapi justru kita bersyukur bahwa kalau kita ada perkenanan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, Tuhan akan memberikan kita itu damai, sukacita, supaya kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita mau hidup bersama-sama, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik menurut Tuhan ya. Kalau manusia mungkin terbaik ya mungkin di level bawah sekali, tetapi Tuhan mau mengubah itu yang baik di levelnya Tuhan, yang level yang keren, yang indah, yang bagus. Untuk itu persiapkan diri kita untuk bisa menerima Tuhan dalam hidup saya dan saudara untuk hal-hal yang indah. Orang yang mau menerima hal-hal indah itu sebenarnya dipersiapkan oleh Tuhan dengan jalan yang tidak mudah, dengan jalan yang menyakitkan, dengan jalan yang harus banyak benturan. Ketika kita pikir wah kita ini udah sampai di puncak, tiba-tiba ada benturan, ada hal-hal yang tidak mengenakan, itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita menerima hal-hal yang indah ya. Untuk itu saya belajar dalam hidup ini untuk selalu melihat dan memandang kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memberi, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencananya. Karena saya percaya kalau saya hidup di dalam Tuhan, saya dan saudara harus punya kekuatan untuk di dalam Tuhan. Kita akan melihat hari-hari yang baik. Kita akan melihat pertolongan Tuhan setiap hari karena kita punya Tuhan, Tuhan yang besar. Untuk itu fokuslah kepada apa yang engkau lakukan di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan berfokus pada kekurangan, kelemahan, ketidakpastian, ketidakmampuan, tapi justru Tuhan mau saya dan saudara berfokus kepada apa yang Tuhan mau, fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, ajar kami untuk mengerti dan mengenal Engkau, karena kami butuh kekuatan daripadamu untuk mengenal Engkau. Bapa, hidup kami ini di dunia hanya sebentar. Untuk itu Bapa, kami mau Engkau perbaharui kami dengan cara yang ajaib. Engkau beri kami kemampuan untuk mengenal Engkau, sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau melangkah bersama Engkau, kami mau memiliki iman yang besar, dan kami percaya bahwa sesuatu yang Engkau buat dalam hidup kami ini itu baik dan mendatangkan kebaikan dan menjadi indah. Kami mohon Tuhan, ketika kami harus melewati benturan-benturan dalam hidup, kerikil-kerikil dalam hidup, kami butuh Engkau untuk Engkau kuatkan kami, untuk kami terus untuk mengenal akan Engkau. Kami percaya kami terbatas Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Kau akan memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami, apa yang dikerjakan tangan kami, Engkau buatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.